Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun. Anjing, babi, monyet kalian para koruptor, ya. Biadab kalian para garong, ya. Presiden mau diserang balik, biadab kalian. Gua pendukung presiden, gua nggak terima kalau presiden diserang balik, ya. Wewo, makanya lo jangan cuma omon-omon doang, ya. Jadi koruptor semakin ngelunjak, semakin berani, ya. Dulu lo teriak-teriak, akan saya kejar koruptor sampai Antartika. Baru nyampe Solo lo puter balik sambil garuk kepala, ya. Ngomong doang lo gede, bukti kagak ada. Ngomong doang lo keras, tapi nyali ampas, ya. Masih mending lo terus terang. Kalau lo nggak berani, lo bilang, ya. Rakyat cuma meminta buatin perpu, ya. Buatin perpu bermateri khusus yang sekiranya membolehkan rakyat menghukum koruptor secara absolut, secara sadis, ya. Hingga perpu tersebut disetujui oleh DPR, ya, dan hingga diberlakukan, maka kami rakyat yang akan mengambil alih hukum bagi koruptor secara absolut, secara sadis, ya. Dan jika ada kesempatan, saya orang pertama yang akan menghakimi koruptor, ya. Saya akan makan dagingnya secara mentah-mentah tanpa harus dikunyah, dan saya akan minum darahnya, ya. Agar kejahatan-kejahatan korupsi di atas bumi NKRI ini lenyap, ya. Agar negara kita ini berwibawa, rakyatnya sejahtera, ya. Batal dah puasa gua, batal. Batal puasa gua. Wewa udah dibilangin lo, ya. Selama bulan puasa lo jangan berpidato, jangan ngeluarin statement, bikin emosi orang, ya. Ini contohnya gua emosi. Batal dah puasa gua, batal. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Jadi kalau kita biarkan preman seperti ini, cost lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya marah kenapa? Hercules itu ngomong Pasti Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pasti itu kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Nah, dalam konteks ini, maka saya mengajak kita semuanya mengerti bahwa sekarang ini krisis global ini membuat ke depan itu tidak ada bisa prediksi bagaimana. Dan kita harus segera bangkit. Bangsa ini bisa maju kalau kita menjadi bangsa yang sigap, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bersatu. Mari kita semuanya tidak bicarakan apa-apa, tapi kita bicara semuanya untuk bersatu, untuk benar-benar memberantas yang namanya premanisme, memberantas namanya mafia, memberantas namanya korupsi, sampai ke akar-akarnya. Tekan pemerintah dengan demo untuk meminta berantas korupsi, berantas mafia, berantas premanisme. Tanpa itu kita akan hancur. Ini yang dimaksud ketakutan dari para perwira sehingga membuat pernyataan 8 sikap ini. Jangan dilebih-lebihkan. Yang disampaikannya pernyataan sikap dan kekhawatiran terhadap kehidupan bangsa ini secara akumulasi. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau dengan gerakan-gerakan akan berubah. Mana kekacauan yang ada? Beliau-beliau juga ikut mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan ini sama-sama. Bentuk kekhawatiran, tanggapinya wajar-wajar saja. Saya tidak ikut dalam situ. Saya tidak ikut bertanda tangan seperti itu. Mari kita melihat ini semuanya, tapi yang jelas sekarang yang harus kita lakukan itu. Berantas premanisme, berantas mafia, berantas korupsi. Kalau ada korupsi, contohnya Pertamina,
stop sampai sini, kita tuntut. Contohnya, Sritek. Kita tuntut pemerintah. Sritek itu pilot kenapa? Apakah pilot karena peminjaman bank dengan harga tinggi, berdasar lebih tinggi dari harga pabriknya, dia untung, nah sekarang ditemukan di Bank Jabar dan sebagainya, kita kejar terus. Ini yang saya maksudkan Bang Karni, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan dari pakar-pakar di sini, kemudian Wakil Projo, kemudian Bang Luri semuanya, mendidik masyarakat kita semuanya lebih paham tentang apa yang sekarang berkembang, sehingga tidak membuat friksi-friksi kemudian bangsa ini menjadi pecah, tapi juga membuat persatuan. Mari kita bergandengan tangan, kita sigap, jadikan kita adalah bangsa yang sigap, menghadapi berbagai situasi, cerdas dan bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, akan membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang besar.在这一生中，我们不能渴望我们渴望的一切可以在瞬间实现，只是做斗争，继续祈祷，然后上帝会指引道路，一步一步地实现它。